Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di Manjada Official, teman-teman Manjada Official. Bagaimana? Apakah teman-teman Manjada Official sehat? Alhamdulillah, hirobbil alamin. Kalau teman-teman Manjada Official selalu diberkahi dengan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman Manjada Official, jumpa kembali dengan kami di dalam mengulas, membahas sekilas daripada kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah utus ke bumi untuk menyerukan agama Allah dan untuk menyeru, untuk membawa tiap-tiap umat yang pada masa nabi-nabi tersebut yang Allah utus di kaum-kaumnya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebelum Islam masuk itu agama kita itu agama tauhid, agama tauhid. Nah di sinilah titik mula adanya hukum syariat yang dibawa oleh utusan Allah yang keenam yang keenam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ terdapat titik temu hukum-hukum yang Rasulullah juga bawa ya dari kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sangat dahsyat, luar biasa sekali perjalanan Nabiullah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya di dalam menyerukan agama Allah untuk kepada kaumnya tersebut menyembah Allah dan mengajarkan sesuatu yang dalam artian merujuk kepada hukum-hukum Allah yang jelas ya. Seperti kan bertawaf ya, berdoa di hijir Ismail ya, itu kan pada masanya kan di Nabi Ibrahim ya. Oke. Kurban kan ya. Nah, seperti kurban, seperti sunat ya. Seperti sunat kan. Sunat hitanan lah. Iya, hitanan seperti hitanan. Itu kan lebih jelasnya di perjalanan Nabi Ibrahim ya. Ya, paling nanti kalau kurban mah diterangkan di Nabi Ismail aja ya. Seperti itu. Oke, teman-teman Manjada Official, tongkrongin terus Manjada Official untuk mengulas, membahas sekilas daripada kisah-kisah para nabi yang Allah utus ke bumi untuk menyerukan keagungan Allah, untuk menyerukan bahwa kita itu harus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang esa, yang maha agung di atas segalanya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita untuk sembah ya, untuk kita imani, dan juga para utusannya yang harus kita percaya dan imani juga ya. Oke, teman-teman Manjada Official, tidak perlu lama kita bahas sekilas daripada kisah Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi ke-6 yang Allah utus ke bumi untuk menyerukan menyembah Allah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada masa Nabi Ibrahim itu ada raja ya Karib ya. Itu siapanya itu Karib, kalau boleh tahu pada masa Nabi Ibrahim itu menentang siapa yang menyembah berhala itu menentang atau gimana Karib? Ya. Jadi gini ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan abdinya Allah ya, abdi Allah Nabi Ibrahim itu yang memiliki julukan Khairullah kalau nggak salah itu Nabi Ibrahim itu ya kekasihnya Allah ya, dari kasihnya abdi Allah dan bapaknya Pak Nabi juga ya. Jadi kita diterangkan di situ bahwa Nabi Ibrahim begitu mulia, begitu takjub dengan kesadaran yang sangat luar biasa. Firaun itu Raja Namrud itu adalah orang yang paling pertama kali lagi yang melakukan sihir. Ya, dia itu belajar kepada iblis. Si Raja Namrud itu dari kecil juga sudah beda tingkah lakunya, sampai orang tuanya sendiri tidak mau mengurusnya. Si Raja Namrud. Iya, karena aneh tingkahnya itu yang tidak wajar. Iya, tidak wajar, tidak enak lah. Kalau anak-anak sekarang mah itu, kalau anak sekarang kan masih bisalah dinasehati, ini mah susah. Kalau Namrud dulu sampai dia kepada siapapun juga pada menjauh.
dilempar kepada binatang apapun, binatang itu menjauh dari si dari Raja Namrud, kecuali singa yang mengurusnya. Menurut riwayat bahwa yang mengurus Raja Namrud itu adalah singa. Jadi ya pantas Raja Namrud itu itu apa? Bengis seperti singa gitu. Tidak ada yang mau mengurus, binatang juga pada menjauh tanpa ada perasaan di mana lah rasa sayang, di mana rasa, kalau bahasa Sunda rasa karunya gitu ya gitu. Jadi kita ini iblis itu mengajak kerjasama karena Namrud itu orangnya ingin sempurna. Karena iblis itu melakukan kepada Raja Namrud itu hanyalah tipu daya, pasti tipuan, bukan yang sebenarnya. Jadi pasti ada iblis itu pasti kalah dengan Nabi Allah, sedangkan Raja Namrud gak mau kekalahan itu ada padanya. Jadi iblis juga dibangkang ya, yang kerjasama juga dibangkang. Sama sih Raja Namrud. Iya, iblis juga dihianati, dicekek di tukang lamun cik senama gitu. Makanya kalau kita manusia biasanya kalau kita berteman lalu kita mengkhianati teman, ya beda jauh sama si Raja Namrud gitu. Bahkan menurut riwayat bahwa Raja Namrud itu pernah menikah sama ibunya sendiri, saking bengisnya. Iya. Jadi waktu itu teh seorang Raja Namrud, seorang ayahnya Namrud itu adalah raja sama. Suatu saat Raja Namrud juga jadi raja. Bahkan Raja Namrud sendiri yang membunuh bapaknya di peperangan itu, dan ibunya dinikahi. Gitu. Naudzubillahi min dzalik ya, itu sendiri dinikahi. Seperti itu. Lalu di situ jadilah kepemimpinan Raja Namrud. Raja Namrud yang bengis itu menjadi raja di situ. Kenapa nggak menolak itu si ibunya dinikahi? Iya, karena prinsipnya waktu itu kan mungkin udah lama, karena ibunya juga begitu mungkin belum ada aturan yang jelas tentang tentang keberadaan Namrud itu, bahwa Namrud itu adalah anaknya. Tapi ketika ada yang membilang juga, karena mereka udah ini mencintai ya gimana gitu, mungkin itu menurut riwayat ya yang saya menyebutkan. Ketika itu Raja Namrud itu jadi raja di sana. Ketika itu Raja Namrud bermimpi bahwa akan ada seorang anak kecil yang merobohkan istananya, yaitu manggil ahli tafsir mimpi bahwa nanti akan ada seorang lahir yang lahir yang akan meruntuhkan kerajaannya, bahkan dia akan membawa agama baru yang dibawanya. Dari si penafsir itu. Iya, dari penafsir. Jadi Raja Namrud memerintahkan bahwa Raja Namrud itu memerintahkan untuk membunuh anak kecil yang baru lahir, dibunuhlah tiap anak kecil yang laki-laki harus dibunuh. Ya, dibunuh. Tiap yang lahir itu sekali. Dibunuh semua. Hampir ratusan orang sudah dibunuhnya, hampir mencapai berapa? Pokoknya ratusan orang sudah dibunuh anak lebih daripada ratusan. Kecuali ya itu Ibrahim itu karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah merahasiakannya di mana. Ya, tumbuhlah dia itu pergi ke suatu tempat di mana guha. Menurut riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu belum pernah keluar rumah, belum pernah keluar gua itu selama dia umur 30 tahun. 30 tahun. Masalah dari semenjak belum pernah melihat alam yang dari luas semenjak ini. Lahir Sampai hingga usia 30 tahun tidak pernah melihat alam terbuka. Iya. Yang melihat hanya gelapnya gua. Gelap aja. Iya. Tapi Ibrahim berkata kepada ibunya, waktu itu ayahnya itu adalah pembuat patung, walaupun sebagian ulama banyak yang menyebutkan bahwa Hajar itu bukan ayahnya, tapi Allahu a'lam bishawab ya Allah yang tahu. Itu jadi nanya ayah itu, Ibrahim itu berkata kepada ibunya waktu di dalam duha, ibu nak,
siapakah sih Tuhannya aku? Ya, Tuhan, ya tentu pasti ibumu. Lalu Ibrahim itu berkata lagi, lalu Tuhannya ibu siapa? Yang pasti ya ayahmu. Lalu Tuhannya ayah siapa, Bu? Nah di situ lalu Ibrahim itu ibunya Ibrahim itu lalu berpikir, apakah ini anak yang akan, apa benar anak ini yang akan membawa agama baru yang telah ditafsirkan oleh seorang penafsir mimpi itu. Soalnya dari tingkah lakunya udah pandai, udah kelihatan kepandaiannya. Udah ada rasa penasaran, Iya. ingin menggali Ya, pengetahuan. sampai ibunya bingung ya. Tentu pasti aja Namrud itu Tuhannya. Lalu Tuhannya aja Namrud itu siapa, Bu? Terus dia berkata, Jadi dia itu ingin jelas, ingin sampai tahu. titik temunya nih. Ya, ingin tahu. Lalu Nabi Ibrahim itu keluar. Masya Allah, belum mengungkapkan Masya Allah ya, tapi apa kagum. Alangkah luasnya. belum kenal juga dengan Tuhannya. Iya. Ya. Begitu luas. Tapi Bentang Nabi Ibrahim alam ini sih. masih tercengang. Iya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, siapakah yang menciptakan semua ini? Berkata, Terus saya harus mencari, bertanya-tanya. Lalu ketika malam hari, datanglah bintang-bintang yang begitu indah. Gemerap. Iya, datang-datang begitu indah. Tapi inikah Tuhanku yang begitu indah? Lalu bintang itu pas esok harinya nggak ada bintang-bintangnya. Lalu Ibrahim berkata, aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam, yang hilang. Lalu datanglah matahari. Inilah begitu terang matahari ini. Apakah inilah Tuhanku? Tapi ketika sore harinya terbenam, Nabi Ibrahim berkata lagi, aku tidak mau bertuhan kepada yang terbenam. Lalu malam harinya datang bulan yang begitu besar, cahayanya yang begitu keindahannya. Karena Nabi Ibrahim baru pertama kali melihat, inilah Tuhanku. Tapi bulan itu hilang juga di pagi harinya. Begitu cerdasnya Nabi Ibrahim sampai dia berkata lagi, aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam dan hilang. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, siapakah Tuhanku yang sebenarnya? Dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Di dalam hatinya supaya aku tidak termasuk orang-orang yang sesat. Ketika keluar, karena kepandaian Ibrahim yang begitu cerdas, kaminya begitu cerdas, kepandaian Nabi Ibrahim, dia berkata, sampai orang-orang itu menyembah berhala. Yang disebut berhala itu yang paling besar itu Maguk, namanya juga. Wali yang terpucuk. Iya, Maguk itu namanya ya. Maguk itu, Maguk kalau nggak salah itu ya, disebut ketika menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim itu dia belum kenal Tuhannya, belum kenal siapa Tuhannya, tapi Nabi Ibrahim sudah berani mendakwahi mereka. Ketika, hai kaum Babilonia, kenapa yang kalian sembah? Apakah mereka bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Apakah mereka yang menurunkan rezeki untuk kalian? Menolong dirinya saja tidak bisa. Hai Ibrahim, gabunglah bersama kami. Niscaya kau akan selamat. Aku memanglah orang dusun. Aku nama cicing aja. Memang aku orang dusun. Tetapi aku tidak sebodoh kalian. Karena Nabi Ibrahim percaya bahwa itu bukan Tuhannya. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri belum tahu siapa Tuhannya. Lalu mereka berkata, hai Ibrahim, jika kau orang-orang yang benar, lalu tunjukkan siapalah Tuhanmu. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi tidak menjawabnya karena belum tahu siapa Tuhannya. Tapi Nabi Ibrahim begitu dengan cerdasnya, begitu berani mengungkapkan bahwa itu bukan Tuhan. Masya Allah ya, begitu beraninya Nabi Ibrahim. Ya, Padahal mungkin itu hanya sekedar ungkapan ya, bukan seruan padahal ya. Karena Nabi Ibrahim juga belum tahu siapa. Kalau secara khususnya itu, padahal itu kata-kata sekedar
ngomong biasa ya. Iya, seperti itu. Masya Allah. Lalu ketika malamnya dia terus berdoa, ya Tuhan, siapakah Tuhanku yang sebenar-benarnya? Lalu ada yang berseru di dalam langit, hai Ibrahim, akulah Allah Tuhanmu, akulah Allah Tuhanmu. Tapi Nabi Ibrahim bukan tidak percaya kepada Allah, tapi menambah keyakinannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jika kau benar Tuhanku, maka tunjukkanlah suatu bukti kepadaku. Lalu Nabi Ibrahim untuk mengambil buaya untuk disembelihnya, dipotong menjadi dua bagian, yang satu disimpan di gunung sebelah sana, yang satu disimpan di gunung sebelah sana. Lalu Allah menyatukannya kembali. Disuruh dipisahkan. Ya. Lalu belum itu kembali, Nabi Ibrahim Kembali menyatu hidup lagi. Ya, Nabi Ibrahim tercengang-cengang. Lalu Allah berfirman, begitulah sesungguhnya permulaan lebih mudah bagiku untuk menciptakan dibanding mengulang-ulangnya penciptaan. Masya Allah. Kita mah mungkin menciptakan misalnya lemari, pasti lebih mudah yang udah ada ya, diulangi lagi, lebih mudah. Tapi bagi Allah menciptakan yang baru itu lebih mudah. Masya Allah. Kalau kita mau menciptakan yang baru sulit, harus Sulit. gimana dulu Ya. ya, ngerancangnya gimana. Iya. Tapi bagi Allah menciptakan yang baru itu lebih mudah. Ketimbang menciptakan yang sudah ada, Ya, diciptakan dengan ulang-ulang. Masya Allah ya. Begitulah kesan Allah. Lalu di situ Nabi Ibrahim percaya dan percaya diri bahwa Nabi Ibrahim harus berdakwah ke kota Babylon. Kalau dulu masih ya, Babylon. Lalu dia berangkat, hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segalanya. Dari Tuhan apa yang kalian sembah, mereka itu apa yang kalian ciptakan. Seharusnya mereka menyembah kalian, bukan kalian yang menyembah Dia, padahal kalian yang menciptakan Dia. Masa yang Ya. menyembah ngasih makan, yang disembah nggak ngasih makan ya. Nah, seharusnya yang disembah ngasih makan ya, Iya, kalau itu Tuhan ya. Tapi ini mah yang menyembah ngasih makan, yang dikasih makan itu patung tidak ngasih apa-apa. Iya. Kan itu suatu kebodohan. Bodohan yang besar itu. Insya Allah. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengingatkan mereka tetap membangkang. Ketika itu ada perayaan yang sangat besar. Perayaan dari patung-patung itu ada yang besar. Mereka minum minuman khamar, mereka memberi hadiah siapa saja yang menyembah patung berhala itu. Lalu Ibrahim diajak, hai Ibrahim, ikutlah bersama kami biar kamu selamat. Disinilah Tuhan kita sekarang sedang baik kepada kita, kata mereka. Maksudnya yang baik gimana, ngasih makan apa gimana? Iya, padahal ya kalau menurut pikirannya. Lalu Nabi Ibrahim, semoga Allah mengampuni kalian. Nabi Ibrahim tetap mendoakan mereka supaya Allah memberikan ampunan untuk mereka, bahkan memberikan hidayah kepada mereka. Masya Allah, semuanya membangkang kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu ada perayaan yang besar, cuma di luar sambil berbual di luar gereja. Otomatis si patung itu banyak. Yang patung Marguk itu di tengah, di pinggirnya banyak patung Bermacam-macam patung yang dibuat, yang disembah sama mereka. Masa ya mereka membuat bermacam-macam patung? Apakah mereka menyembah tiap-tiap sembahannya itu kan? Itu kebodohan luar biasa. Iya, Masya Allah. Ketika patung itu, Nabi Ibrahim tahu bahwa mereka itu sedang pergi. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke suatu yang dimana ada patung-patung itu, tempat-tempat dimana ada patung-patung itu. Nabi Ibrahim lalu di situ menyeru kepada patung-patung, hai patung-patung yang memberikan kekuatan. Dia itu, hentikanlah aku jika kalian benar-benar memiliki kekuatan. Kata Tuhan semesta alam. Tapi semua itu adalah kebohongan yang sangat besar. Hentikanlah aku jika kalian benar-benar memiliki kekuatan. kata Ya. Ibrahim. Ya. Yang menyembah kalian itu sama seperti kalian, sama seperti batu yang tidak berakal dan tidak punya pikiran. Maka dihancurkanlah semua patung-patung yang kecil itu kecuali yang besar tidak.
dikalungkan kampaknya ke lehernya. Apakah yang tadi dipakai untuk merusak patung-patung yang kecil-kecil itu Iya. dikalungkan di patung yang terbesar. Ya, sungguh-sungguhan itu seperti apa buah-buahan yang mewah, banyak di pinggir-pinggirnya. Lalu mereka itu berkata ketika kaget melihat patung-patung itu udah hancur, siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kita? Mereka berpikir siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kita? Mereka itu berkata seperti itu. Apakah itu tidak bukanlah kebodohan? Masa Tuhan bisa dirusak? Masya Allah ya, seperti itu. Coba dirusak. Lalu mereka itu berkata ini pasti ulahnya Ibrahim karena dia yang tidak ikut, bahkan dia tidak suka kepada Tuhan kita semua. Lalu di mana Nabi Ibrahim itu disuruh datang dengan tenang. Nabi Ibrahim datang itu dengan gagah perkasa. Dengan tenangnya Nabi Ibrahim menjawab, hai Ibrahim, apakah kau yang merusak Tuhan kami Ibrahim? Mungkin Tuhan kalian tidak suka dengan suguh-suguhan apa yang kalian suguhkan itu. Kata Ya. Ibrahim. Hai Ibrahim, jangan bercanda kamu. Mana mungkin Tuhan kita bisa berpikir seperti itu? Apa bedanya? Masa Tuhan tidak bisa berpikir? Kata Nabi Ibrahim. Sudah kena itu Ya, saya. sudah kenal. Lalu mungkin kata Nabi Ibrahim, mungkin pelakunya adalah patung yang lebih besar itu yang kalian anggap Maguk itu. Dia pelakunya karena kampaknya ada dikalungkan di lehernya. Mungkin dia tidak suka karena iri melihat patungnya banyak, jadi dia iri dengan yang disembah-sembah kalian. Jadi dia merusaknya yang lain. Hai Ibrahim, kamu itu punya akal atau tidak? Atau kamu bodoh? Lalu Ibrahim berkata, siapa sebenarnya yang bodoh? Kalian itu sama seperti sebilah batu yang tidak berakal dan tidak berpikiran. Mana mungkin seorang patung bisa merusaknya? Kalian berpikir seperti itu. Apa bedanya kalian dengan patung itu? Pikirlah dengan akal yang jernih. Lalu tiba-tiba sambaran petir seperti menggelegar kepada otak-otak mereka. Tapi karena iblis sudah bertahta di dalam jiwa mereka, jadi mereka sulit mengerti ini. Lalu mereka mengadukan kepada Namrud. Lalu mereka berkata, hai Raja Namrud, Raja Agung, sesungguhnya ada perusak yang paling besar. Dialah anak Ajai yang telah membunuh dan merusak patung-patung Tuhan-Tuhan kita. Lalu adanya Namrud berkata, jika bukan karena ayahnya pembuat patung, niscaya dari dulu juga Ibrahim pasti akan aku hukum. Bawa Ibrahim ke sini. Karena ayahnya itu seorang ahli pembuat patung. Iya. Lalu Ibrahim dibawa di hadapan kepada raja. Hai Ibrahim, apa yang kau lakukan? Pikir pakai otak kalau bahasa ini namanya. Bahasa logis umumnya ya. Apa yang dilakukan Tuhanmu, hai Ibrahim? Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apakah kau benar-benar bisa, wahai Namrud, jika kau memiliki kekuatan? Lalu mereka Raja Namrud menyuruh mengambil dua orang narapidana, yang satunya dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata, begitulah caranya aku mematikan dan menghidupkan. Lalu Ibrahim berkata, itu bukan mematikan atau menghidupkan, melainkan membunuh dengan sangat biadab. Hai, apalagi yang dilakukan Tuhanmu? Hai Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Jika kau benar-benar berkuasa Namrud, coba jalankan matahari dari barat ke timur. Raja Namrud pun tercengang dengan perkataan Ibrahim, bagaimana caranya menjalankan matahari dari barat ke timur. Sedangkan benar matahari sudah terbit dari timur ke barat, sebagaimana Tuhannya yang menjalankan. Lalu karena Namrud sudah tertutup dengan kebenaran, sehingga dia murka. Lalu dia berkata, hai Ibrahim, engkaulah yang tidak pernah mengaku ketuhananku, maka akan kuhukum dengan seberat-beratnya supaya alam dunia ini menyaksikan kemurkaanku, bagaimana menentang aku, supaya
dicatat dalam sejarah-sejarah tentang pembakaianmu. Bukannya sadar sudah jangan Iya. aja, karena dia sudah kalah dari awalnya juga ya. Iya, Sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu mungkin udah tertutup kebenarannya. Betul. Masya Allah. Begitu dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akal pikiran Nabi Akibat dari Ibrahim. kesombongan Masya Allah terhadap ya. kedudukannya. Masya Allah. Nabi Ibrahim. Jadi sesuatu yang benar akibat dari kesombongan memiliki kedudukan yang tinggi itu bisa membuat jiwa-jiwa seorang itu menjadi tidak mau mengikuti hal yang benar. Malahan hal yang benar juga dianggap salah ya. Kalau kita sudah sombong dengan kedudukan yang tinggi dan kita merasa paling kuat ya. Masya Allah, dengan kebesaran semua itu, semuanya Raja Namrud tidak sadar ya. Padahal itu sudah keok. Kalau di bahasa sekarang mah Iya. ada batu udah Ya keok. itu, oleh karena itu dia sudah tertutup daripada kebenaran. Iya. Ketika itu Nabi Ibrahim pun dibawa ke Cipaka dengan menyala-nyala. Menurut riwayat itu ada 40 hari 40 malam padamnya api. Masya Allah. Padamnya api Yang besarnya itu api api. yang Mungkin sependuduk ini yang, lebih. yang membakar Nabi Ibrahim itu. Iya, menurut riwayat, tapi Allah alam tahu seberapa 40 malam 40 hari ini. Iya. Masya Allah ya. Sampai segitunya. Dia bakal lalu aja namun saya, hai kaumku, lihatlah orang-orang yang telah menentang aku. Ini akan menjadi dan tercatat dalam sejarah pakaian ini sampai turun temurun, dia katakan, tapi malah dia yang menjadi turun temurun paling dolim ya. Iya. Dalam sejarah gitu ya. Dalam sejarah. Bukannya Nabi Ibrahim yang dia turun temurun kisah atas pembakaran itu ya, tapi dia yang menjadi tercela di dalam sejarah Islam ya, seperti Bahkan itu. lebih kejam dan tercatat raja yang paling luar biasa itu buruknya Iya. dibandingkan Fir'aun. Iya, benar, Menurut sejarah juga Raja Namrud itu raja yang paling buruk, paling kejam, sehingga ibunya sendiri pun dinikah. Masya Allah ya. Fir'aun juga nggak seperti itu. Iya. Lalu di situ ketika pembakaran itu Nabi Ibrahim lalu dimasukkan ke dalam api itu, lalu Allah berfirman, "Qulna ya tayuka alal Ibrahim, hai api hendaklah dingin dan selamatkanlah buat Ibrahim." Lalu api itu menjadi dingin dan terselamatlah Nabi Ibrahim yang kobayannya api yang tadinya membara menjadi taman-taman yang indah di dalamnya. Sehingga Nabi Ibrahim pun betah di dalam taman-taman itu dalam 40 malam itu, karena menjadi taman, padahal itu api bagi mereka yang melihatnya, tetapi bagi Ibrahim itu adalah sebuah taman yang begitu indah. Masya Allah. Itulah Lalu di antara itu ada seekor semut. semut. Iya, semut. Semut itu membawa air sekecelak untuk memadamkan api. Tetes seekor semut. Tetes. Kalau secara akal nggak mungkin ya. Iya, gak mungkin. Lalu burung itu berkata gini, ada seekor burung, hai semut, mana mungkin api yang besar ini bisa padam dengan setetes air itu. Lalu semut itu dengan tenang menjawab, wahai burung, setidaknya walaupun api ini tidak bisa memadamkan, walaupun air ini tidak bisa memadamkan api yang besar ini, tapi setidaknya Allah tahu aku ada di pihak yang mana. Berarti karena semut walaupun setetes, tapi Allah limpahkan karena dia adalah di pihak Nabi Ibrahim untuk memadamkan. Sudah di pihak yang Iya, benar. Masya Allah. Lalu datang seekor cicak meniup-tiupnya supaya api itu membesar. Bagaimana dengan tiupanmu, hai cicak? Mana mungkin api itu bisa menyala besar sedangkan tiupanmu kecil dan tipis. Ya, setidaknya aku tahu aku ada di pihak yang mana. Nanti cicak itu dari pihak yang namun dari itu cicak itu disunahkan untuk membunuh. Satu kali pukulan cicak itu dibunuh, Allah lipatkan ganda pahalanya. Lalu
bila mana 2 kali membunuh cicak itu dalam 2 kali pukulan, maka Allah akan memberikan pahala lebih kecil daripada pukulan 1. Karena cicak Seperti itu berada di dalam pihak yang salah aja namun dari itu cicak itu kan disunahkan sekarang dibunuh ya. Gitu. Karena itu dari kisahnya. Seperti itukah. Lalu ketika Nabi Ibrahim keluar, Masya Allah, bukannya mereka membangkang, tapi mereka namun sudah tertutup dari kebenaran. Mereka berkata bahwa itu adalah sihir. Masya Allah. namun masih saja Masih dengan ada. keras kepala kebodohannya ya. Iya. Itulah teman-teman menjadi manusia, sekecil apapun kita untuk melakukan sesuatu hal yang benar, jangan pernah ragu. Kalau itu memang benar menurut Allah dan sunnah, maka laksanakanlah kebenaran itu dengan penuh keyakinan ya Karib ya. Iya. Keyakinan dengan hati kita bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah dan sunnah, dan salahnya mungkin atas kebodohan daripada kita ya selaku Iya. manusia. Maka tidak ada salahnya jika kita sedang berada di dalam kebenaran untuk selalu mengajak juga orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang Iya, benar benar. ya. Iya. Terus setelah itu gimana kan? Ya, jadi dari situ bukannya dia beriman bersama Iya, Nabi iya. Ibrahim, malah dia tetap membangkang. Lalu Nabi Ibrahim pergi, dia pergi hanya dengan saudaranya yang Tidak memiliki tidak ada anaknya. pengikut Tidak ada pengikut. dari kaum tersebut. Iya, ada yang menyebutkan ada pengikut, cuma tidak banyak. Tidak Ada banyak. yang mengikut, ada yang menyebutkan cuma saudaranya satu dan Siti Hajar Siti Hajar. yang mengikutinya, yang pergi dari Babilonia. Dia berkata, Nabi Ibrahim, akulah akan meninggalkan negeri ini karena negeri ini sudah jauh dari Siapa kebenaran. istrinya itu Siti Hajar, istrinya atau siapa? Iya, istrinya. Istri dari Cuma Nabi Ibrahim. dari dulu belum jadi istrinya. Hmm, Ketika hijrah itu, iya iya iya. Iya. gitu hijrah ya dari Babilonia pergi Babilon, pergi hijrah. Lalu ketika itu Namrud itu senang bahwa Nabi Ibrahim itu pergi, senang dia, tidak ada yang ini benar. Dia berkata bahwa aku ini adalah raja yang berkuasa. Puasa Apa? tambah sombongnya Iya. dia, malah tambah lebih sombong Tapi ya. Allah mengajak mereka dengan datangnya seekornya, dengan datangnya ribuan nyamuk Ribuannya Iya. untuk untuk membunuh membunuh. dengan azab gitu lah. Iya. Bukan membunuh tapi itu azab karena Ya, kesombongan daripada si Namrud itu. kesombongan Raja Namrud yang disebut kuat, perkasa, bahkan bengis kejam, tapi mati dengan seekor nyamuk yang masuk ke Sangat. mulutnya hingga ke otaknya. Sangat terhina sekali kematiannya. Sama nyamuk. Masya Allah, begitulah Allah memberikan tidak disangka-sangka seekor nyamuk yang dianggap lemah, tapi pernah membunuh Raja Namrud yang begitu bengis yang masuk ke dalam otaknya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman menjadi ofisial, berhati-hatilah di dalam kehidupan karena sesuatu ajal itu tidaklah bisa kita prediksi ya. Baik kita sedang melakukan kebaikan atau di dalam melakukan keburukan, paling tidak ketika ajal menimpa terhadap kita semua, mudah-mudahan kita semua berada di dalam kebaikan yang Allah ridhoi ya Karib ya. Iya, amin. Kita sedang melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai, sedang menyerukan agama Allah dan sedang kuatnya iman di dalam hati kita, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada sifat sombong, merasa angkuh, merasa paling gagah. Padahal itulah sesungguhnya kebodohan yang sangat luar biasa yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Raja Namrud dengan yang sangat terhina sekali ya, mati di dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dalam keadaan seorang yang jahiliyah, bodoh ya, dalam keadaan kafir ya Karib ya, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Raja Namrud pada masa itu adalah kerusakan yang sangat dahsyat ya, daripada bentuk akidah, daripada bentuk aturan yang sangat luar biasa dirusak oleh Raja Namrud. Iya. Bahkan si Raja Namrud pun menikahi seorang ibunya sendiri ya Karib ya, Iya. sangat Terhina itu.
fatal sekali itu Ya, kebodohan yang sangat begitulah luar biasa. kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah abdi Allah, yaitu bapaknya para nabi ya. Malahan julukannya kekasih Allah Ya, gitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim adalah termasuk nabi yang dekat dengan Allah. dengan Allah. Contoh ketika malaikat bersolawat kepada dua nabi dalam atahiyat seperti apa? Itu teh sallallahu alam itu apa? Yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina oh Muhammad. iya Ya, ada itu, kan sholawat Ibrahim itu ya, sama Nabi Ibrahim itu disebutkannya. itu Iya, kan? sholawat itu Itu dari para malaikat. sholawat itu Iya. makanya ditanamkan di dalam Sholat. sholat Iya. ya sholawat Ibrahimiyah kalau tidak salah itu ya kan itu ya disebutnya. Bahkan menurut riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah yang mengantar-ngantarkan Nabi Muhammad di situ. Waktu ke apa? Waktu itu Isra Mi'raj. Di langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Menurut riwayat juga bahwa bahkan Nabi menurut riwayat juga Nabi Ibrahim itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sesuatu zikir yang zikirnya itu kalau saya nggak salah dengar zikirnya itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bertanya kepada Nabi Ibrahim waktu diisrokan ke langit ya Iya. ketemu dengan Nabi Ibrahim di surga dan Nabi Muhammad itu bertanya kepada Nabi Ibrahim ini kok banyak tanaman bagus inilah kalau kamu menanam sesuatu di dunia akan timbullah tanaman seperti ini apa yang harus dilakukan jika aku membawa amal ini ke dunia lalu Nabi Ibrahim itu mengasih hadiah itu berupa zikir kepada Allah zikirnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cuma ucapan itu maka dengan ucapan itu kata Nabi Ibrahim akan membuat taman-taman surga yang sangat indah itu. Diberi hadiah itu waktu bertemu itu Nabi Ibrahim itu mengasih hadiah sama Rasulullah. Ya, Nabi Ibrahim juga adalah nabi yang sangat berjasa kepada Ka'bah Baitullah ya. Bukan ingat teman-teman, bukan Nabi Ibrahim itu bukan yang membangun Ka'bah. Dari dulu dari zaman Nabi Adam Ka'bah itu udah ada. Iya. Cuma Nabi Ibrahim itu disuruh Allah itu untuk meninggi bangunannya dulu tinggal pondasi-pondasinya saja. Dia Nabi Ibrahim itu mencari di mana pondasi itu letaknya sehingga ketemu maka dengan Nabi Ismail didirikanlah yaitu Ka'bah yang sampai sekarang itu jadi pusat kiblat umat Islam. Masya Allah sedunia itu salah satu yang berjasa. Terus yang kedua dari Kurban kan itu dari ajaran Nabi Ibrahim itu kan sunnah kan Sunnah. disebutkan sunnah itu sunnah kan, yang sangat diharuskan iya dari Nabi Ibrahim benar nggak? Yang kedua yang ketiga itu kitan itu kan Rasulullah itu sudah di kitan tapi Nabi Ibrahim yang di kitan gitu. Nabi Ibrahim itu di kitan sekitar umur kira-kira 80 tahun itu kan beda padahal sendiri ya, menghitan sendiri juga pakai bahkan apa? menurut riwayat menghitannya sendiri dengan kapak kan itu Iya, dengan kampak. Iya, padahal sendiri iya. coba Pakai teman-teman kampak lagi. teman-teman Manjana Official bayangin teman-teman Manjana Official itu menghitan sendiri dengan pakai kapak gimana coba bayangin tapi karena itu perintah Allah ya Iya. karena sebagai muslim ya Iya, supaya membersihkan. membersihkan Jadi kalau sesuatu ya. soalnya kalau nggak di kitan nanti kan itu kencing pasti ada yang tersisa. Takutnya itu suatu jadi najis nantinya ya, jadi najis kan. Membawa najis kita kemana-mana. Di samping najis itu kan kotoran juga Ya, penyakit. penyakit. Seperti itulah teman-teman. Masya Allah ya, begitu besar dan pengorbanan Nabi Ibrahim juga. Bahkan sampai sekarang juga ya ajaran-ajarannya sangat luar biasa. Ya. Jadi teman-teman jangan menyebutkan bahwa banyak yang menyebutkan sebelum Islam banyak yang menyebutkan seperti Fatimah, seperti Ibunda Aminah itu tidak punya agama. Semua itu memiliki agama, cuma mereka mengikutinya. Beliau mengikutinya adalah keajaran Nabi Ibrahim. Yang masih ajaran tauhid. Yang diikuti dulu itu
sesudah kepada Nabi Muhammad adalah ajaran Nabi Ibrahim di Mekah Nabi itu. Ibrahim. Padahal nabi-nabi sebelumnya kan ada Musa, Isa Iya. seperti itu, tapi yang diikuti adalah Nabi Ibrahim. Karena sangat logis sekali ya Iya. ajaran yang didatangkan dan diajarkannya ya. Masyarakat luar biasa. Ada tambah lagi Karib? Ya mungkin teman-teman Majada Official itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman Majada Official, sekilas kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi ke-6 yang Allah utus ke dunia untuk menyadarkan kaumnya tersebut ya daripada pembangkangan si Raja Namrud. Karena sudah merasa ya ada bisa mungkin kami akhiri perbincangan melalui sekilas mengulas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kisah tersebut bermanfaat dan memberikan hikmah pelajaran bagi kita pada sesungguhnya yang maha kuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha benar itu Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha gagah itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Maklum karena kami adalah makhluk dhaif ya, lemah, ada salahnya, kadang benarnya dari Allah dan salah dari kebodohan kita selaku makhluk Allah ya yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk bisa mungkin saya akhiri perbincangan ini dengan ucapan hamdalah yang karibnya alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu karibnya. Di lain waktu kita ketemu lagi di pembahasan yang bisa ngobrol terus Majada Official supaya kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Kita itu kan ya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.